على نية الصدق والقبول بحصول الأمل ومأمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لشفاعته علينا بسر والأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكامية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأسماء فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد سادتنا الكرام سادتي وسيداتي أنساتي وأصحابي أيها الحضور ingkang kawula mulyaken para sepuh bini sepuh yang sangat saya hormati, juga para alim, para asatid, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam berkah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahim, bermujalasah di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan dengan iman, Islam, dan juga ihsan, karena itu termasuk bagian dari nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Jadi kalau kita menghitung karunia nikmat Allah, keniscayaan kita bisa menghitung satu persatu, karena betapa luasnya Allah melimpahkan kenikmatan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau lautan kita jadikan tintanya, kemudian tumbuh-tumbuhan jadi penanya, suruh menulis bentangan karunia Allah itu tidak akan sanggup menghitungnya. Sehingga berulang dalam surat Ar-Rahman itu dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Pimpira kan? 33 ya. Ya, diulang-ulang, maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan. Para bapak serta hadirin sekalian yang saya hormati, kemarin sudah kita maqalah pertama, kedua, sekarang wal maqalatu saniyah, yang kedua. Ini terkait dengan bagaimana etika dan adab kita supaya kita memilih dan bisa bergaul, karena kehidupan di lingkungan sekitar kita itu mesti
tolok ukurnya itu orang yang memiliki kebahagiaan itu diantaranya yaitu khulatohu ma'as solihin, lingkungan di mana dia bergaul itu bersama orang-orang yang saleh. Itu ya. Jadi kalau kita berharap meminta kepada Allah anak yang soleh itu ya sedikit dikritik, karena kalau sekedar minta anak soleh tanpa realisasi untuk menuju soleh itu ya berat. Maka nalikanin jenengan tahu doanya Nabiullah Ibrahim itu kan Rabbi habli minas salihin. Jadi minnya itu kalimat yang menjadi dalam kaidah lughat itu namanya min tab'id. Min tab'id artinya meminta karunia, seorang dikaruniai keturunan anak yang menjadi golongan dari orang-orang yang soleh. Itu. Jadi mesti ya bergaulnya mesti soleh. Nah solehnya itu ya dari lingkungan keluarga dulu. Orang tuanya saleh, lingkungannya saleh, pergaulannya juga saleh, pendidikannya juga saleh. Nah, itu nanti akan mudah dibentuk menjadi anak yang saleh. Untuk berkahnya saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah. Kami merangaken makalah yang kedua. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-amilina wastima'i kalamil hukama ay al-alamina bidatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah ayyil ilmin nafi' kama yuhyil ardal mayyitah bima'il matar. Maksudnya gini, ini adalah makalah yang kedua, diambil dari khobar. Khobar itu berarti hadis birriwayah. Jadi diceritakan di sini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hendaklah kalian semua itu bimujalasatil ulama, duduknya itu bersama ulama, artinya bergaulnya dengan orang-orang yang berpengetahuan, al ulama. Ayil amilina, tegasnya itu yang mengamalkan ilmunya. Jadi yang dimaksud ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamul hukama, dan dengarkanlah ucapan-ucapan seorang yang bijak. Hukama itu ya orang yang bijak. Ayyil alamina bidatillahi ta'ala, yaitu tegasnya adalah kedudukan orang yang mengetahui keilmuan tentang zatillah, tentang zat Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang semuanya itu selaras, ideal dalam arti benar dalam ucapan dan perbuatannya. Jadi kita tahu bahwa kita hendaknya mendengarkan kalam-kalam hikmah dari para hukama. Hukama itu ya seorang yang bijak. Makanya Al-Quran itu menyebutkan ketika difirmankan Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi Yasin itu ya terjemahnya Yasin lagi ya. Yasin, jadi wallahu a'lam bimuraddihi bidzalik. Jadi tapi kalau tafsiran dalam Hamami itu ya banyak, wakila ya banyak. Itu ada yang Yasin itu mesti ya-nya harfun nida, sinnya ya al-insan, maksudnya ya sayyidal insan. Ada yang mengatakan dan sebagainya lah. Kita tidak bahas fokus itu. Kemudian wal Qur'anil Hakim, itu kedudukan hurufnya adalah harful qasam, yaitu ya sumpah. Demi Al-Quran
di situ Al-Hakim yang memuat banyak hikmah, karena hikmah itu dipahami adalah satu hakikat dari sebuah kebenaran. Jenengan mesti kalau bicara nasihat lah, paling tidak nasihat. Sudah sabar saja Mas, atau sabar saja Mbak, karena itu ya insya Allah semua akan ada hikmahnya. Sampai ditanya, hikmahnya apa Mas? Hikmah, ya pokoknya hikmah lah, ada rewel temen gitu. Hikmah itu ya dibalik dari hakikat sebuah kebenaran itu hikmah. Sebetulnya yang ditekankan adalah menghilangkan sifat zon yang tidak baik, persangkaan kita agar tetap menjaga tauhid. Sekali lagi saya tekankan, persangkaan kita itu jangan sampai melenceng dari nilai-nilai tauhid, sehingga apa yang diartikan selama ini orang kaprah ketika mengartikan makna istiqomah, ini dalam tanda kutip ya, istiqomah, karena pembicara ini yang memang juga ada korelasinya terkait. Saya punya jadwal juga ya, sama rutin di satu tempat namanya Masjid Al-Istiqomah. Kemudian saya seloroh guyon saja lah, Mas DKM, sampean ngarani masjid itu ya kaboten aram, saya bilang. Kaboten aram, istilah orang Jawa kalau keberatan nama itu apa Pak? Ya biasanya anak itu kalau dikasih nama keberatan itu ya sakit, ya, ada saja halangannya. Dia kaget juga, kenapa? Ya sama itu dinamai istiqomah. Jadi lo itu kan bagus, ya bagus. Konteksnya kalau benar dipahami istiqomah ya baik. Tapi selama ini kan kita kaprah. Kaprahnya itu keliru. Sampean pernah dimintai orang agar didoakan orang itu menjadi orang yang istiqomah, pernah belum? Ya ada orang datanglah nih sampean, karena sampean itu rajin ke masjid, ya mesti mandang orang tetangga itu ya ini orang soleh nih, kan gitu ya. Ya sudah didatangi saja, Pak, doakan saya Pak lah, mudah-mudahan saya ini bisa istiqomah. Itu terus terang saja, kalau diminta itu saya keberatan Pak. Karena konsep pemahaman istiqomah selama ini orang yo kaprah, yo tidak tepat. Karena kalau istiqomah diartikannya apa itu? Koma yakumu, kan gitu ya, dari kata koma. Jadi istiqomah itu yang mesti acek, lempeng, lurus, kesimpulannya bener terus. Gitu. Istiqomah kan bener terus. Secara logis dibalikan logikanya. Kalau kita meminta agar kita didudukan sebagai orang yang benar terus, itu kan namanya menentang apa Pak? Fitrah. Itu menentang fitrah kita. Fitrah kita itu apa? Manusia. Manusia itu apa? Al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Al-insan utawi wong, utawi manusia. Iku al-insan, iku mahalul khoto wa nisyan. Ya kita ini potensinya tempatnya apa? Mahalul khoto wa nisyan, salah dan lupa. Wes, jujur saja. Ya kita ini sangat-sangat berpotensi melakukan kesalahan dan sifat lupa, pemaning kelalen bu seringnya itu. Jadi kalau urusan kelalen tuh ya kita ini paling akrab. Kalau urusan lupa ya bahasanya, kalau tidak lupa tuh ya bahasanya ya sudah. Kalau kita mau bikin maklum kepada seseorang yang minta hampura, biasanya kan khilaf. Yaitu karena hakikat manusia jangan melawan fitrah. Fitrahnya kita ini ya kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap kita itu ya salah, punya potensi salah. Saya orang yang bersalah, jenengan juga orang yang punya salah. Ada yang berani acung tangan, nggak pernah salah. Ayo bro. Nah kita kan potensinya salah. Mahalul khoto wa nisyan, bahkan tempatnya salah dan lupa. Kalau kita minta pengen istiqomah dipahami bener terus, lempeng terus, boten sawon, boten keliru, ya saya baik, ya
Saya kira umat Islam seluruh dunia kalau pemahaman istiqomah seperti ini gagal kabeh, Pak. Ya mboten. Gagal semua itu. Konsep istiqomahnya dipahami lempengnya gagal semua. Niki mboten ceriosan kula sanes. Nggih, sanes ceriosan kula. Kenapa? Itu kan ada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu punya santri golongan tabi'in. Beliau mulazimah. Jadi sekali waktu itu ya suka ngaji kan gitu ya. Jadi yang ngaji dengan sahabat namanya golongan tabi'in. Karena karena sahabat itu santrinya Kanjeng Nabi. Jadi generasi pertama ya sahabat. Ngajinya nih Kanjeng Nabi, mesantrennya kan Kanjeng Nabi. Jadi gitu. Jadi begitu masuk Islam yang dulunya nggak pernah mesantren, yuk mesantren semua lah. Ya istilahnya begitu, gampangan logikanya. Jadi para sahabat itu ngajinya di Kanjeng Nabi. Ya disiplin ilmunya ya sudah dipastikan generasi sabiqunal awwalun. Yang keimanannya itu sudah dijamin. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika niku itu ketika Umar memusuhi Islam, itu didoakan oleh Rasulullah. Kemudian selang tidak sampai seminggu Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam, Pak. Sekali masuk Islam itu Islam terangkat dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, sehingga ketika Nabi mengatakan kalau penduduk ini kaum muslimin ditimbang keimanannya tauhidnya dengan Umar bin Khattab durung anak setengah. Jadi Islam nembean tapi luar biasa itu. Ngajinya langsung ke Kanjeng Nabi. Nah ini kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada generasi tabi'in yang ngaji mulazimah. Jadi artinya sewaktu-waktu dia bertemu kemudian menafsirkan makna istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, itu tatanazzalu alaihimul malaikatu, ya turun kepada mereka malaikat. Kemudian malaikat berkata kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah itu apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, nggak usah gemetar, nggak usah gentar, tidak usah menjadi resah, menjadi gelisah. Gitu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan mereka itu diberikan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini tingkatan aulia Allah, kedudukan kekasih-kekasih Allah yang makomnya itu ya golongan tipe surga yang bighairi hisab. Jadi ketika didudukan kedudukan beristiqomah itu mengatakan selalu dalam kebaikan, selalu benar, itu kata Sayyidina Abu Bakar ya nggak mesti gitu. Yang dimaksud ayat itu summastaqomu adalah menetapi tauhid. Menetapi tauhid. Sehingga orang yang memegang kalimat tauhid itu istiqomah. Makanya ada satu riwayat yang mungkin dipahami mungkin secara sepintas ekstrim juga. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Awas, wa in zana wa in saroko. Meskipun in zana itu fi'il madhi loh. Dia pernah, mohon maaf saya tidak melegalkan. Meskipun dia pernah berzina, wa in saroko, dan meskipun dia pernah melakukan apa? Mengambil hak orang dengan mencuri. Bukan berarti legalitas itu boleh, tapi kalimat tauhid itu tidak akan luntur, tidak akan goyah dengan perilaku-perilaku dosa seperti itu. Awas, jangan salah menafsiri seperti Khawarij. Ya, apa Khawarij?
Kalau Khawarij itu menafsiri orang yang dosa besar itu ya kafir. Nggih. Ya kalau zina ya kafir dia. Kalau sudah kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Nah, itu kan penafsiran yang ekstrim. Maka kata Nabi, disebutkan meluruskan kalimat istiqomah itu, ya memegang tauhid itu. Sehingga kita selalu munajat kita itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa fi riwayatin wa biha nub'asu insyaallah taala bi rahmatillah karamihi minal aminin. Jazallahu 'anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anu itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ya kalimatu haqqin. Kalimat yang benar, kalimatul haq. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, yang dimana kami hidup. Kami hidup. Wa 'alaiha namut, dan kami mati. Kami hidup, kami mati, la ilaha illallah. Kan begitu. Wa biha nub'asu, dan ketika kami nantinya dibangkitkan tetap memegang teguh tauhid kalimat la ilaha illallah. Makanya wasiat takwa yang sering dibaca itu kan yang masyhur, sampean hafal kabeh lah, yang biasa ahlul Jumat ya hafal gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwa asira. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekalian kamu itu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berpasrah diri, dalam keadaan tauhid, dalam keadaan memegang kalimatul haq, yaitu kalimat la ilaha illallah, tetap muslim. Karena itu ya. Maka status orang itu ya tetap muslim. Nah, perilaku ini mungkin secara real di masyarakat. Saya mungkin pernah cerita ketika ada seorang yang datang meminta untuk melepas jenazah. Melepas jenazah. Di sini suka ada kalau ada jenazah yang disolati kan biasanya dilepas ya. Awas, itu kata-kata itu bukan seremoni itu. Bukan itu. Itu kesaksian kita itu. Itu biasanya orang yang melepas itu dia akan mengatakan begini. Yo, poros derek jamaah takziah, saksikan yo. Ini bahwa mayit ini mayit yang saya, mayit baik. Sedangkan sampean tahu perilakunya itu ya orang tahu sembahyang. Ayo serok. Orang tahu sembahyang, orang tahu ngaji, ya track record hidupnya itu ya preman lah, gitulah kan gitu. Ketika saya ucapkan, yuk poros derek saksiakan bahwa mayit ini mayit baik, itu yang di belakang ngomong baiknya berat pak. Gitu. Mayit ini mayit baik. Sampai berani mengatakan bahwa ikut menyaksikan bahwa mayit yang Anda tahu perilakunya seperti itu ya melanggar, potensi melanggar perintah Allah, disebut mayit baik, berani. Ya sudah. Kalau saya ya berani saja karena bukan ranah kita. Bukan ranah kita yang menentukan bahwa dia itu disiksa ataupun mendapatkan rahmat. Ya baik sajalah. Iya. Soal urusan nanti di mana, yang penting kita nyaksini dia baik. Logikanya begini. Logikanya begini, Pak. Ketika orang berbuat salah, orang maksiat, orang berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji misalkan, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu, sok kesimpulannya bagus tablesak. Orang yang tadinya berbuat jelek, berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian berhenti dari perbuatan dosa, berhenti dari perbuatan maksiat, itu statusnya bagus apa jelek? Bagus, ya.
Ya termasuk dia meskipun preman itu waktu hidup, wong mati yang udah maksiat, berhenti dari kemaksiatan, dia berhenti tidak melakukan dosa lagi, berhentinya sebab ya naudzubillah min dzalik, yang penting bukan kita kan itu. Ya yang penting supaya mudah-mudahan kita ambil pelajaran, makanya kafa bil mauti wa'idzon. Cukuplah kematian menjadikan pelajaran buat kita. Maksudnya begitu. Kita ambil pelajaran. Oh iya ya sudahlah. Yang penting tugas kita yang doakan. Bahkan ada satu cerita yang mungkin sampean sering mendengar ini, bahwa ada seorang wali lah. Dia itu sedang sholat, kemudian diinjak orang fasik, Pak. Diinjak orang fasik. Kemudian si orang soleh tadi nyupatani, memarahi, bahkan mengutuki si fasik tadi. Wah, kamu ini, saya lagi sholat kok diinjak, dilangkahi. Mudah-mudahan Allah melaknat kamu, Allah tidak mengampuni kamu, Allah memasukkan kamu dalam neraka, dosamu tidak diampuni. Itu Allah tersinggung itu. Allah tersinggung. Lah, kalau seorang hamba yang ketika dia mengatakan bahwa semoga dia tidak diampuni, semoga kamu itu dilaknat, semoga kamu itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, Allah tersinggung karena semua dari kalimat sifat-sifat Allah, dari nama-namanya itu sifat godop Allah itu dikebelakangkan, yang di atas itu sifat rahmat. Makanya awalannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu lebih menonjol daripada godobnya Allah, daripada murkanya Allah. Oleh karenanya ketika si Saleh tadi mengatakan bahwa orang yang fasik itu tidak diampuni, yo sifat ghafur saya kemana? Kan gitu. Kan iya. Kan di ayat Quran itu fayaghfiru limay yasha wa yu'adzibu may yasha. Itu bukan ranah kita. Fayaghfiru limay yasha, maka Allah itu ya mengampuni dengan kehendaknya, ataupun mau menyiksa ya sekehendaknya. Bukan ranah kita tentang orang itu diampuni atau disiksa. Kan gitu. Ya makanya ini mendudukkan posisi kita supaya kita nih sadar akan sesungguhnya kita ini berpotensi lupa, berpotensi salah kita. Sehingga kalau istiqomah diartikan lempeng, benar terus, baik terus, saya yakin seluruh umat Islam sedunia gagal total. Gitu. Makanya ketika ayat yang jadi namanya ayat hadiah, hadisnya masyhur ini, beliau bersabda, itu aku ini diberi khawatim, akhir-akhirnya, jadi ujung-ujungnya, akhiri suratil Baqarah, akhir surat Al-Baqarah itu Nabi turun surat Al-Baqarah terakhir, senengnya luar biasa. Itu seneng sekali. Karena apa? Itu maklumat satu perjanjian dengan Allah, jaminan buat umat. Kenapa? Karena beliau tahu, sadar betul umat Islam itu ya tidak semuanya bisa baik. Potensi manusia fitrahnya itu ya lupa, ya salah. Sehingga ketika turun ayatnya hafal dengan ya? Hafal ya? Ketika ada orang berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya wis,
tak lihat wajah-wajahnya ahli tahlil. Itu. Jadi ya ahli tahlil itu ya mesti ya hafal lah. Ya itu ulama itu pinter Pak, supaya bagaimana caranya ayat yang menjadi kesenangan itu ayat hadiah itu dibaca oleh kita. Jenengan mesti hafal, harus hafal. Yang mesti itu harus hafal. Amalkan itu, disuruh menghafal keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, hafalkan surat itu. Itu ayat hadiah. Itu kalamullah. Ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau hukum kami ketika kami lupa dan kami salah. Enak ya? Masya Allah. Itu langsung Allah menjawab, qala ta'ala na'am. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Qala na'am. Qala ta'ala na'am. Allah menjawab doa kita. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami itu lupa dan salah. Ya. Masya Allah. Itu satu perjanjian yang dibuat Allah, yang diteken, disaksikan, diturunkan kepada Kanjeng Nabi, di mana umat ini kalau doa itu dosanya diampuni. Dia. Jadi karena kita sadar potensi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita salah, kalau kita lupa, jangan dihukum ya Rob. Itu. Kalau Kanjeng Nabi belum ngelakoni salah, kemudian sudah ada jaminan itu, ya betul-betul posisi beliau itu ya maksum. Kalau umatnya itu ya makfu, ya kalau jenengan ya makfu gitu. Iya. Kalau kita ini tingkatan makfu, ya tingkatan di makfu. Kalau Nabi ya di maksum. Karena tingkatan maksum dengan makfu ya mesti berbeda. Sampean ngerti paham maksum? Berbahagialah yang namanya Pak Maksum itu. Gitu. Jadi maksum tuh begini Pak, terjaga dari kesalahan. Suatu ketika Nabi pernah ditanya, ya Rasul, jumlah Ashabul Kahfi itu berapa? Ada yang bilang Kitmir itu anjingnya 8, 9 dengan anjingnya. Ada yang bilang 7, 8 dengan anjingnya. Kemudian berbagai macam pendapat. Yang benar yang mana ya Rasul? Kemudian Nabi itu tahu Pak, kalau ada pertanyaan dari umat, biasanya ya jawabannya turun wahyu. Itu Nabi jamin besok ya, jawabannya besok. Besoknya wahyunya tidak turun, lusa tidak turun, seminggu berbulan-bulan wahyunya tidak turun. Sekali turun Nabi ditegur, wala takullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghaddan illa ayyasha Allah. Nah ini dalilnya insya Allah nih gini, Muhammad kalau mengatakan memastikan sesuatu itu jangan bilang besok, illa ayyasha Allah, kecuali itu terjadi atas kehendak Allah. Inilah dalilnya insya Allah. Nah kita ini ya termasuk kriminal yang mengkriminalisasi insya Allah. Jadi perilaku kita itu ya begitu gitu Pak. Ya Ji ya. Jadi perilaku kita itu ya suka ngentengkan insya Allah. Jenengan diaturi sama orang tapi nggak kiyeng. Ya sudah karena sampean buru-buru priben carae kang ngaturi cepet nyingkir ya insya Allah bela. Gitu. Ya insya Allah. Padahal insya Allah nggak mau datang gitu. Nah, itu namanya kriminalisasi insya Allah. Insya Allah itu ya mau datang sehingga dia mengatakan keinginan ana urid wa anta turid wallahu fa'alan lima yurid. Saya pengen begitu, kamu pengen begitu. Allah kan punya kehendak lain. Jadi gimana? Ya sudah, insya Allah. Kalau ada masyakot, ada halangan, jenengan arep mangkat wisalin, nganggo kopiah, sarungan, ya diaturi kenduri, dan itu ya, wis lengawangian, arep mangkat wetenge mules. Akhirnya apa? Bolak-balik ke kamar mandi, sampai buang-buang air Pak. Sudah nggak bisa berangkat, badannya lemes, dapat pahala karena sudah insya Allah. Tapi bahkan insya Allahnya politik.
Insya Allah. Oh, tapi nggak niat datang. Begitu kena masyakot nggak dapat pahala itu. Jadi jangan sampai keliru meniatkan insya Allah. Ya ini apa namanya, bukan intermezzo, tapi itulah yang disebut sifat maksumnya Nabi. Sekali tahu Nabi itu orang yang tidak pernah mengecewakan. Beliau itu orang yang sangat menghargai orang lain, memuliakan orang. Itu beliau Rasul, Pak. Suatu ketika jenengan mesti tahu ceritanya ya, ada kisahnya ketika Nabi diberi anggur. Ya, diberi anggur oleh seorang yang miskin. Bayangkan, Pak, zaman Nabi itu orang miskin juga pengen sedekah. Kalau kita sudah cukup ngakunya sudah miskin gitu. Karena apa? Ketika tidak tercatat BLT kita marah-marah kan gitu. Ya sudahlah, kalau dibilang miskin kita tersinggung kan gitu. Tapi ini maksudnya ini. Si miskin tadi pengen sedekah kepada Nabi. Dia bawa anggur 1 piring, kemudian disedekahkan kepada Nabi. Seketika beliau itu ya karena lagi ngobrol dengan sahabat, beliau ucapkan terima kasih, mendoakan orang yang memberi. Kemudian beliau begitu, kebiasaan beliau makan 1 digigit. Itu biasanya dibagikan, Pak. Sudah beliau makan, sahabat itu juga ikut nyicipi. Tapi itu enggak. Nabi menghabiskan anggur 1 piring entong dewek. Itu kan tidak lazim. Satu hal yang iskal, kata sahabat, Kanjeng Nabi kempong apa ya? Anggur sepiring dintong nang kabeh, enggak biasanya. Kemudian setelah orang tadi merasa senang, Pak, anggurnya dimakan oleh Rasulullah, dia pulang dengan gembira. Sahabat menegur Rasul, ya Rasul, kau ini enggak biasa, biasanya kau bagi kami lah, habis makan 1 bagikan ke kami. Oh ya enggak, saya tidak akan membagi kepada engkau. Tahukah kamu, rasa anggur itu sangat masam sekali. Jadi asam kecut, Pak. Anggurnya asam kecut. Kalau saya bagi ke kamu, ya mungkin sampean meremelek gitu. Jadi biarlah asam rasanya ditanggung sendiri. Itu Rasul itu. Nggak mau ngecewakan orang yang ngasih itu, sampai kayak nikmati betul, kayak mangan anggur, kayak mangan blimbing wulu. Asam kecut. Ya dimakan. Nah itu sifatnya. Sekali waktu Rasul itu pernah wajahnya itu kurang enak kepada Ummi Maktum ketika ditanya tentang hukum. Kemudian setelah itu ditegur dengan teguran turun surat apa? Abasa wa tawalla. Apa artinya? Bermuka masam. Itu maksum itu. Baru mukanya tidak enak saja ditegur. Kalau kita kan ma'fu, boro-boro maksum. Kita bukan lagi asem raya, wis asem kecut dibuang bisa. Ya kita yang mudah-mudahan di ma'fu apa ya. Ya saya kira begitu. Jadi intinya kita mendengarkan kalam-kalam yang bermanfaat. Jadi ulama yang tahu tentang ilmu Allah, bidatillah, kemudian dia mengamalkan ilmunya, benar perilakunya, benar juga ucapannya, ya kita hendaklah bergaul dengan mereka. Khulafa'uhu ma'as shalihin. Jadi bergaulnya bukan sekedar ngeriung bareng atau ngobrol bareng, tapi ya kita mengambil kata-kata bijaknya, nasihatnya. Sampean sering datang ya ziarah ya. Ziarah itu bukan ke makam saja, Pak. Awas jangan keliru. Ziarah kemana? Ke kuburan tak? Duduk. Sampean tekani wong alim, dolan silaturahmi, arane ziarah, itu sama. Mendatangi orang alim yang masih hidup itu di ziarah, namanya sama. Menziarahi orang alim, rugi kalau ketika kita duduk dengan mereka tidak minta wasiat. Oh gitu. Ya zaman sekarang kan kalau formal mah tidak, biasanya obrolannya itu ya kebaikan. Beliau nasihati, itulah wasiat. Nah itu, ya mudah-mudahan dengan paparan tadi saya ingatkan kembali bahwa Allah itu menurunkan perjanjian supaya kita ini yang potensi salah, potensi lupa itu tetap dijaga, dima'fu. Yang ayat tadi, jangan kau hukum kami ketika kami salah dan lupa. Itu sampai Allah ya. Apalagi wa'fu anna, na'am, waghfir lana, na'am, warhamna, na'am. Allah itu ya Allah, maafkan kami, ya tak maafkan. Ampuni kami, ya tak ampuni.
rahmati kami, yo tak rahmati, masya Allah. Ya, itu Allah mendika begitu. Maka Nabi itu senangnya sekali. Surat itu surat hadiah, dihafal ya Pak ya. Saya nggak usah ngecek hafalan sampean, karena sampean itu sering tahlil ya mesti hafal kan gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat yuk. Selanjutnya kita berharap mudah-mudahan Rajab ini menjadi Rajab yang berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti bulan Sya'ban kita pun diberkahi dan kita memperoleh keberkahan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan umur kita disampaikan sampai di bulan Ramadan juga. Ketemu Ramadan malah nggih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alayhi ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana dhurriyyatana jama'atana salihin, alimin amilin syakirin sabirin barilina maqbulina du'ahum bijahi sayyidil mursalin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liustadina wa lizawjatina wa liauladina wa liman lahu haqqun alaina wa lijiranina wa liashabina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat innaka ala kulli syai'in qadir wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya qawiyyu ya matin ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alan lima yurid. Ikfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Nyuwun agungipun pangapunten ala fuminkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.